untuk meningkatkan kinerja DPR, kita perlu partisipan publik yang tinggi. Baik. Karena mereka di lapangan. Publik ini tahu persis di lapangan kejadian apa. Nah, itu yang kita cross check dengan data di kementerian, terus kewenangan ataupun sudah sampai mana mereka melakukan eksekusi daripada program-program yang sudah di set di APBN, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang sudah kita sahkan. Nah, jadi kalau mau meningkatkan kita butuh partisipan publik. DPR ini belum perform gitu dalam fungsi legislasi ya. Karena kalau kita lihat lebih condong banyak kuantitasnya daripada kualitas dari perencanaan undang-undang. Terus yang kedua soal pengawasan, Bang. Nah, ini mungkin buat PR Bu Karmila ke depan ya. Ternyata pengawasan DPR itu lebih banyak dicuekin sama pemerintah dibanding dijalankan gitu. Misalkan gini, DPR kan ngasih rekomendasi nih ke pemerintah buat jalanin kebijakannya nih. Tapi lebih condong pemerintah nggak mau nerima rekomendasi dari DPR gitu loh. Nah, padahal kan ya tugasnya DPR kan pasti ngasih rekomendasi, check and balances dan sebagainya ya. Nah, dan itu pemerintah kalau kita persen ya, porsinya itu 37% aja yang dijalankan pemerintah rekomendasinya gitu. Kembali lagi bersama saya Coki Pardede di podcast dengan viewers terbanyak di channel ini. Di Meet the Politician, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang cukup unik, yang sangat menarik untuk kita kulik latar belakang dan alasannya kenapa bintang tamu kita nih memilih profesinya yang sekarang. Gak jauh-jauh dari politik, kita kedatangan Kakak Karmila Sari, salah satu anggota DPR RI, dan juga kita kedatangan Mas Arief Adiputro, peneliti IPC. Kita kasih tepuk tangan dulu. Gimana kabarnya Mas Arief? Ya, alhamdulillah baik, Bang. Baik Abang ya. Coki gimana? Selalu baik. Kalau Kakak gimana Kak? Alhamdulillah. Baik ya. Gimana perasaannya Kak menjadi DPR RI? Yang mana sebelumnya mungkin Kakak bisa bantu saya untuk menjelaskan ke teman-teman bahwa sebenarnya kan politik ini bukan hal yang baru buat Kakak ya. Kakak juga punya background yang cukup lama di dunia politik ya. Mungkin Kakak bisa jelaskan dulu ke teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengenal Kakak. Background Kakak sebelumnya apa Kak sebelum di DPR RI? Iya. Saya sebelumnya makasih nih udah diundang di Terima kasih banyak. komisi.co ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti viewers saya juga nambah ya. Itu dia yang kita. Sambil promosi podcast Karmilanya. Oh Kakak ada podcast juga ya? Iya, Karmila Podcast. Kalau saya fokusnya lebih ke untuk bagaimana untuk mempromosikan anak-anak muda Riau. Oke. Ya. Baik. Sedikit kenalan, saya memang dapilnya dari Riau 1. Itu saya mulai karir di tahun 2009 jadi Dewan Kabupaten 1 periode. Waktu itu di umur 27, terus 2014, 2019 2 periode masuknya di provinsi, dan ini periode keempat di DPR RI. Jadi pasti semua orang pengen ada peningkatan karir. Kalau DPR RI kan skupnya lebih luas. Di sana ada 7 kabupaten kota. Ya artinya kita jadi lebih enak lagi nih membantunya, bisa lebih luas, apalagi APBN kan cukup anggarannya besar. Tambah lagi wewenang kita juga ya jadi lebih baik kan, lebih dekat dengan presidennya, menteri-menteri yang memang banyak sekali otonomi daerah tuh nggak jauh-jauh urusannya sama pusat. Nah ini jadi mempermudah. Gitu. Ruang geraknya jadi lebih luas ya Kak ya? Lebih luas. Baik. Kalau ke Mas Arief sendiri nih, mungkin teman-teman juga masih ada yang belum tahu. Kita tetap harus berasumsi semuanya belum tahu gitu. Bisa dijelaskan nggak IPC ini apa dan pekerjaan Mas itu sebenarnya bagaimana? Bang Coki terima kasih juga nih. Kita bisa diskusi bareng di komisi.co. Jadi IPC sendiri itu sebenarnya lembaga swadaya masyarakat NGO lah ya. Yang memang kita gerak di isu keparlemenan dan tentu mengawasi gerak-gerik kinerja DPR juga gitu. Menarik. Kita tiap 3 atau 6 bulan sekali kita pasti kasih laporan terkait dengan kinerja DPR gitu. Dari mulai kan DPR ini ada 3 fungsi ya, pengawasan, anggaran, legislasi gitu. Nah 3 fungsi ini yang
kita awasi dan mungkin kita kasih saran untuk DPR gitu. Baiknya gimana, apa yang masih kurang dan sebagainya gitu. Baik. Dan kita juga banyak juga isu-isu terkait dengan yang kita advokasi di DPR, misalkan undang-undang apa nih yang kita advokasi di DPR. Contohnya misalkan undang-undang EBET, energi terbarukan. Kemudian ada juga terakhir kemarin perlindungan data pribadi dan sebagainya gitu Bang. Jadi kita lebih concern ke sana gitu, dan juga kita kolaborasi bareng tentu dengan teman-teman di DPR. Baik, berarti mungkin bisa dibilang bahasa simpelnya adalah IPC ini adalah yang mengawasi orang yang mengawasi ya. Jadi memang diawasi dan diawasi gitu ya. Iya, supaya dan bekerja juga berkolaborasi. Betul Bang. Supaya bisa memberikan input-input Yes. mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Kita balik lagi ke Kak Carmila nih, menarik. Tadi Kakak bilang berarti karir politik Kakak itu sebenarnya dimulai di usia 27. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih Kak sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih ngeri-ngeri sedap. Engeng gitu ya. Iya, kenapa Kak? Kenapa punya panggilan untuk datang dan masuk ke dunia politik? Apalagi untuk seorang perempuan yang mungkin punya cita-cita sendiri atau punya apapun program-program sendiri. Kenapa tertarik ke politik Kak? Di sebuah skena yang memang didominasi oleh banyak laki-laki. Dulu tuh awalnya saya bergabung ini diajak orang tua. Memang orang tua ini lebih sering lingkupnya itu di tim ses inti kepala daerah. Jadi biasalah kalau makin dekat, kalau kita dekat circle sama orang politik, pasti orang politik ngajak keluarganya bergabung. Nah pas waktu saya kan dulu S1, S2-nya kan di Jakarta. Pas waktu pulang, saya lihat kampung saya kan di Rokan Hilir. Kalau tahu yang ibu kota bagian Siapi-api. Nah pas saya lihat kok perkembangan begini-begini aja gitu. Jadi kemana nih yang pada kuliah, yang pada selesai sekolah kok kayaknya artinya ikut andil agak kurang. Nah jadi makanya pas waktu itu kebetulan diajak tawaran untuk ikut caleg ya. Alhamdulillah saya sih kalau secara pribadi kalau kita anak-anak muda yang penting gue ikut kompetisi, masalah menang kalah yang penting ada sejarah dalam hidup kan, nggak taunya menang. Nah pas di situ saya tahun berapa ini Kak? Mohon maaf, pertama kali 2009. Baik. Pas umur 27 itu kan. Jadi saya melihat gini, masuk di Dewan Kabupaten. Benar juga, memang kita kalau tidak hanya berkomentar, mengamati, kita memang harus chip in langsung masuk terjun terlibat di dalam situ. Karena ya kalau kita mau bergabung jadinya kita tahu persis nih berapa anggaran sih kita mau ngusulin. Terus juga yang banyak orang ngomong, apalagi kayak Riau itu kan suka dikomentarin atas minyak, bau minyak, tapi kok kondisi begini. Nah di situ kita bisa ikut berkecimpung gitu, gimana caranya yang diomongin orang itu kita bisa bantu cari solusinya gitu. Baik. Dan setelah Kakak masuk ke sistemnya sendiri, kalau konteksnya Riau tadi, ternyata masalahnya di mana Kak? Kenapa sampai saat ini belum terlalu optimal gitu? Ya. Jadi setiap permasalahan dewan itu adalah backgroundnya beda-beda. Kami ada yang lulus SMA, lulus S1, S2, S3, ada yang pengusaha, politik dan lain-lain. Jadi background yang berbeda ini bagaimana menyatukannya itu harus ada seninya. Terus yang kedua, setiap partai ini kan beda-beda. Kalau saya kan dari Golkar ini sudah mengakar. Dia beda cara kerjanya. Yang baru-baru muncul partai-partai kecil atau mungkin ada yang kita anggap partai yang satu komando, beda lagi cara pemikirannya. Nah itu yang sedikit faktor yang membuat agak berbeda. Tambah lagi yang kedua, kalau kita ceritanya di pusat, apa visi misi dari kepala negaranya, termasuk juga di daerah, apa visi misi kepala daerahnya, itu kan beda perspektif gitu. Kalau kita seperti saya gitu, yang bantu saya banyak, misalnya contoh dari 7 kabupaten kota adalah Rokan Hilir, saya pasti fokus ke Rokan Hilir karena rasa terima kasih. Kalau misalnya kita cerita kepala daerah, presiden pasti lihat, gue dulu menangnya di mana. Kalau misalnya seandainya yang skopnya dari provinsi lain, pasti dia lebih fokus ke sana. Nah inilah perbedaan-perbedaan ini gimana kita bisa nyatuinnya gitu. Berarti memang ada di dalam sistem itu juga ada keilmuan tersendiri ya untuk bisa membuat suaranya tersatu padu gitu ya. Betul. Tapi kalau dari Mas Arief sendiri nih, tadi kan Mas Arief bilang tugas IPC ini secara umum adalah mengawasi. Apakah ada benchmark penilaiannya gitu? Misalnya kayak kalau si anggota ini kayaknya
nilainya agak kurang. Terus misalnya kurang, konkretnya diapain gitu Mas? Ya, jadi kan kemarin kita baru ngeluncurin laporan tuh Bang, soal kinerja DPR di evaluasi dari 2019 sampai 2024. Ya. Nah, kita tuh ngelihat dari sisi kinerja legislasinya ya. Ya. Nah, walaupun kemarin klaimnya Bu Puan itu kan lumayan banyak tuh kuantitas RUU Prolegnasnya yang disahkan tuh. Ya. Tapi itu lebih condong banyak ke yang bukan direncanakan sendiri. Jadi kan DPR itu ada prolegnas ya. Okay. Nah, cuman itu mereka lebih banyak ke kumulatif terbukanya daripada yang dari awal sudah direncanakan tapi yang jadi malah undang-undang yang kayak model ratifikasi undang-undang internasional dan sebagainya. Baik. Jadi lebih banyak condong sana, misalkan kerjasama undang-undang dengan negara lain, contoh dengan negara Swedia soal pertahanan, dengan Malaysia dan sebagainya gitu. Nah kalau yang undang-undang yang dirancang sendiri, contoh kayak undang-undang terkait dengan lingkungan ya, nah itu kita advokasi serius tuh terkait dengan undang-undang energi terbarukan, lingkungan hidup dan sebagainya. Itu belum kunjung disahkan dan akhirnya kami menilai DPR ini belum perform gitu dalam fungsi legislasi ya. Karena kalau kita lihat lebih condong banyak kuantitasnya daripada kualitas dari perencanaan undang-undang. Terus yang kedua soal pengawasan Bang. Nah ini mungkin buat PR Bu Karmila ke depan ya. Ternyata pengawasan DPR itu lebih banyak dicuekin sama pemerintah dibanding dijalankan gitu. Misalkan gini, DPR kan ngasih rekomendasi nih ke pemerintah buat jalanin kebijakannya nih. Tapi lebih condong pemerintah nggak mau nerima rekomendasi dari DPR gitu loh. Nah padahal kan ya tugasnya DPR kan pasti ngasih rekomendasi, check and balances dan sebagainya ya. Nah dan itu pemerintah kalau kita persen ya, porsinya itu 37% aja yang dijalankan pemerintah rekomendasinya gitu. Kemudian di sektor anggaran, nah kalau di sektor anggaran sendiri DPR itu lebih condong ya aja karena kemarin waktu zaman pandemi COVID itu kan, itu pemerintah nggak harus dia datang ke DPR gitu untuk minta persetujuan anggaran ya selama 2 tahun itu karena pandemi COVID. Kemudian porsi anggarannya juga lebih condong ke isu pertahanan dibanding isu-isu sosial kayak misalkan pendidikan, kesehatan dan sebagainya gitu Bang. Nah kami belum melihat dari sisi anggaran itu ya belum perform juga gitu. Kalau dari sisi individualnya dan sebagainya saya rasa karena IPC juga nggak mau menjudge per orang ya karena kami lebih melihat dari sektor kelembagaannya gitu. Nah mungkin kayak Bu Karmila yang memang perform dia dari DPRD provinsi, DPR RI. Nah ini kan pengalaman ini yang tentunya ke depan harus diperbaiki nih DPR. Apalagi citra DPR nih nomor 2 terbawah loh Bang. Nah ini jadi PR juga nih untuk meningkatkan itu ya. Menarik tuh Mas Arief. Itu juga jadi pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Karmila nih. Jadi kan coba kita agak bedah dulu nih Kak. Jadi kan sebenarnya terlepas citra DPR yang memang jelek di masyarakat, yang udah rahasia umum, bukan rahasia umum ya, udah pengetahuan umum ya. Sistem di dalamnya juga kan tidak semudah yang kita bayangkan kan. Ada kita harus tahu bagaimana caranya bermain supaya bisa optimal, intinya seperti itulah. Ditambah lagi memang reputasinya tuh nomor 2 terbawah. Kenapa masih mau Kak? Kenapa masih punya mental dan kesabaran yang tinggi menghadapi kita bisa bilang cemoohan ya. Karena kan ya di mata masyarakat pada umumnya atau orang awam pada umumnya kan mereka pukul rata aja kan. Bukannya mereka lihat DPR langsung antipati, DPR langsung antipati. DPR juga ada yang baik juga sebenarnya. Ya, cuman kayaknya kan agak susah mereka tuh beda-bedain agak susah. Nah, dari kakaknya sendiri gimana? Kenapa masih mau Kak? Kalau kita menilainya seperti itu ya sama begini. Kalau kita melihat suatu PR udah dikerjain, yang dilihat mana yang salah dulu kan. Kalau yang benar ya udah normatif. Sama kalau kayak kita juga kayak DPR waktu kompetisi election waktu caleg kemarin yang dinilai orang mau kita bangun jalan, kasih ambulan atau segala macam yang dilihat oleh masyarakat apa buat saya. Ya kan? Artinya kita kalau lihat secara umum orang akan melihat ya kalau lu berhasil kinerjanya begini ya itu memang kewajiban anggota DPR. Masyarakat kita mohon maaf kita banyak yang belum berhasil dari daerah-daerah itu posisi yang wajib belajar 12 tahun aja masih di 9,2 tahun. Nah, bagaimana mereka cara memahami DPR itu fungsinya apa, kepuasan mereka
ya beda-beda. Yang penting kenyang di sini atau puas di hati mereka. Beda kalau kita yang sudah mungkin pendidikan lebih bagus lagi, dia melihat apa nih yang ke depan kebijakan mau dibuat, yang mana nih porsi lebih besar yang cocok untuk Rokan Hilir, bisa contoh seperti untuk Riau atau mungkin untuk provinsi lain. Kan nggak mungkin semua berpikiran secara komprehensif luas seperti itu, karena dominan masyarakat kita masih yang SMP ke bawah. Nah jadi kalau misalnya kenapa kok betah, terus juga itu kita menilainya begini, kalau saya sih lihat media bagaimana mengemas. Kalau misalnya ada sesuatu negatif, orang akan viewernya akan tinggi. Tapi kalau positif itu viewernya rendah. Kenapa? Itu normatif aja. Memang harusnya seperti itu. Nah tapi kalau ada yang sedikit aneh, ini kenapa nih? Wah itu dikuliknya sampai ke ujung-ujung. Jadi itu sih wajar ya, karena ya manusiawi juga. Kalau kenapa masih betah? Karena memang di Indonesia ini kita memang mengharuskan tetap harus ada yang mewakili rakyat. Gak mungkin dong sampai 270 juta tiba-tiba berbondong-bondong semua masuk ke gedung, ya nggak berbondong-bondong semua ketemu presiden. Bahkan gedung di IKN aja belum tentu muat, itu nggak muat juga sih 200. Siapa yang mau didengar gitu kan? Nah jadi makanya representatifnya harus ada anggota dewan gitu. Jadi suka atau tidak suka memang karena sistemnya seperti itu, ya memang harus ada perwakilan ya. Betul. Untuk efisiensi dan yang lain-lain ya Kak ya. Yang tadi juga Mas Arief juga udah menjawab. Tadi kan kurang lebih yang Mas Arief itu beberkan itu kinerja yang kemarin DPR yang kemarin. 2019-2020. Optimis nggak dengan kinerja dengan susunan? Ke depan? Iya. Ya sebenarnya kalau soal itu tentu aku belum bisa ngasih nilai ya Bang ya. Jawaban aman. Karena tapi bagus itu jawaban by data. Iya, nggak bisa. Sebelah udah ngelirik-lirik, wah ini jawab apa nih? Jadi based on data sih kalau kita karena yang pasti akan kami lihat adalah nanti perencanaan legislasinya ya. Nah, ini kan prolegnas ya Bu ya. 2024 2029 nanti di bulan November Desember nih. Kita pengen lihat nih sebenarnya nanti perencanaan prolegnasnya tuh lebih condong kemana sih gitu. Apakah ke misalkan di prioritas tahunannya ada soal sektor pelayanan publik dan sebagainya, itu pasti akan kami apresiasi gitu. Apalagi misalkan sekarang sektor perubahan iklim ini soal dunia ini kan jadi prioritas banget Concern semua negara. Concern semua negara gitu. Nah, maksudku kayaknya DPR perlu juga gitu memasukkan undang-undang jadi soal prioritas perubahan iklim dan sebagainya itu itu yang diinginkan anak-anak muda sebenarnya. Betul. Ngomong-ngomong soal perubahan iklim aja, beberapa hari yang lalu di Jakarta tuh kayaknya saya pernah cek pakai termometer atau apapun lah itu namanya. Suhunya itu sangat-sangat tidak masuk akal sih. Itu Bang. 40 sekian derajat. Hampir 50 derajat aja menurut kayaknya udah gak masuk akal. Memang harus ada mitigasi yang dilakukan sih. Iya betul Bang. Jadi mungkin tugas ke depan nih Bu Karmila kan nanti mau masuk anggota badan legislasi nih yang ngerancang undang-undangnya dan sebagainya. Itu mungkin jadi concern Bu Karmila ya ke depan soal bersama teman-teman di Golkar juga. Jangan langsung kasih beban dong kan Bu Karmila. Ini kayaknya melebihi tanggung jawab presiden kalau gue sendiri. bukan ini Superman. Jadi bisa juga nanti fraksi Golkar gitu ya, bareng-bareng ngusulin itu. Dan juga Bang yang paling penting soal pendidikan Bang kita. Kemarin kayaknya mau ngerancang revisi sistem pendidikan nasional ya. Nah itu juga kayaknya perlu juga tuh direvisi dan sebagainya. Pernah dengar kan Bang kemarin ada beberapa anak SMP nggak bisa baca tulis dan sebagainya gitu. Dikasih Q&A soal MPR, kebanyakan MPR nggak tahu dan sebagainya. Aduh, maksudku itu juga jadi catatan ke depan juga Bang. Tapi kalau buat kakak sendiri nih Kak Karmila sendiri, kalau itu kan dari orang yang mengawasi DPR-nya. Kalau dari kakak sendiri ngelihat yang formasi yang sekarang, lebih optimis atau lebih berat atau tantangannya perbedaan paling signifikan dengan yang kemarin-kemarin dan yang sekarang apa Kak? Dari kakak yang udah bersama teman-teman ini kan ada yang baru, ada yang lama gitu kalau kakak. Kalau saya sih lebih optimis. Wajar kalau Mas Arief komunikasi ataupun penyampaiannya seperti itu. Karena kalau IPC pasti dia sudut mana nih lagi fokus, mau EBT, iklim segala macam, pasti itu terus yang diapain. Kalau kita kan lihatnya harus secara keseluruhan. Karena kalau partai ini bagaimana kita mengembangkan partai pasti kita harus bekerja sama semua nih yang bisa memuaskan masyarakat. Nah kalau saya optimis, pertama nih dari sisi kementerian memang ini agak banyak ya. Jadi 48. Kayaknya ini termasuk 48. 48. Iya. Wow.
Ini saya banyak setelah Orde Baru setahu saya. Iya, Mungkin benar, saya bisa salah. Benar. Iya. Sebenarnya sih wajar-wajar aja ya karena contoh kayak saya sekarang kan di Komisi 10. Itu dipecah 3. Dulu Kemendikbud Ristek. Jadi sekarang itu kementeriannya tidak hanya Dasmen, dasar dan menengah, ada lagi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, terus satu lagi Kementerian Kebudayaan. Nah ini kan anggaran cukup tinggi sih ya, sekitar 660 triliun. Nah kalau kita pecah, berarti kan fokusnya itu lebih detail. Beda tiba-tiba langsung blek. Nah sementara kan ini ada leader di satu-satu komisi itu lumayan. Nah tambah kayak misal contoh lagi di koperasi dan UMKM dibagi 2. Kenapa? Koperasi itu lembaga, UMKM itu sampai ratusan juta, artinya ada yang mengawal dan melihatnya lebih jelas. Nah otomatis masing-masing leader juga pasti punya gaya kepemimpinan yang beda, mereka punya link dan cara yang berbeda, ini malah lebih bagus. Nah kamilah nanti yang DPR bisa kombinasi nih. Kita kan hampir 60% itu incumbent. Artinya banyak juga orang berpengalaman tetap masih di dalam situ. Nah, di sini anak-anak mudanya juga banyak. Nah, otomatis kombinasi ini nanti ditambah lagi, sekarang kan kita punya badan baru namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, biasanya DPR itu bekerja lebih duluan memprioritaskan apabila banyak misalnya contoh kayak demo atau pergerakan ataupun mungkin minta audiensi yang mana itu yang lebih kita fokuskan. Kita prioritaskan untuk pembahasan. Nah, ini nanti yang bisa betul-betul mengawal. Nah, kita juga DPR ini meminta masyarakat partisipasi publiknya ditingkatkan. Bisa tidak hanya dari pergerakan, juga bisalah mungkin audiensi atau mungkin silakan aja mau bikin artikel dan apa. Kalau bahasa positif dan negatif itu bagaimana kita melihatnya saja kan. Baik, menarik. Tapi kalau bisa dari Kak Carmila sendiri nih, balik lagi ke tugas DPR yang adalah mengawasi atau memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai bagaimana merunning negara inilah kurang lebih. Menurut Kakak itu sudah optimal belum? Kalau optimal berarti udah selesai dong kerja kita, ya kan? Artinya kita perlu evaluasi, kita perlu inovasi. Nah sekarang kan beda nih. Kita lihat background psikologi daripada presiden yang terpilih sekarang. Sudah 3 kali running, saat ini baru berhasil. Ya, otomatis biasanya kalau seperti ini dia dengan umur senior melihat itu mungkin lebih detail dan dia tidak mau nama pribadi kurang bagus. Artinya kan di saat inilah saya diamanahkan, saya harus kasih yang terbaik untuk bangsa. Ya waktu kita ingat waktu pidato pelantikan itu kan beliau sangat menggebu-gebu. Berapi-api sekali. Ya berapi-api sekali. Dia bilang sampai siapapun yang tidak mendukung saya ajak rangkul. Ya kan? Ketahanan pangan, ketahanan energi. Artinya beliau ini punya kerja yang terukur. 4 atau 5 tahun kita swasembada pangan, energi. Malah mungkin kita malah bisa bantu dunia. Nah artinya ada sesuatu yang mau dicapai, ada deadline. Nah itulah yang bisa, termasuk kemarin juga ini cukup menarik juga nih. Waktu saya ikut kemarin di Kementerian Pertahanan, itu seluruh partai bergabung untuk bisa disatu visikan ke depan itu tujuan kita apa. Sama-sama kita berkolaborasi supaya lebih mempermudah pergerakan untuk mencapai, kalau sekarang apa sih, Indonesia emas lah, seperti itulah ya tujuannya. Gitu. Betul. Berarti memang ini adalah sesuatu yang memang perlu dioptimalkan kembali, tapi harusnya dengan banyaknya apa sih namanya lembaga-lembaga atau pecahan-pecahan harusnya bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik gitu Kak ya. Karena balik lagi, saya mau nanya nih Kak, ini pertanyaan dari saya. Tapi DPR sendiri tuh melakukan sesuatu nggak sih Kak untuk memperbaiki citranya di depan masyarakat gitu? Terlepas dari melakukan tugasnya, yaitu ya pasti ya melakukan tugasnya dengan baik gitu. Tapi ada pencitraan-pencitraan tertentu nggak sih Kak yang dilakukan? Misalnya kayak ada channel, nggak tahu ya. Udah ada kayaknya channel YouTube. Oh iya, tapi memang belum terlalu running nih. Iya. Mungkin Bang Coki jadi host di situ. Waduh. saya nggak tahan pakai baju formal kelamaan Mas Ari. Nggak usah formal berarti. Aduh. Sekarang mengenai anggaran nih Kak. Kita udah bicara mengenai anggaran. Pasti kan kalau kita punya tujuan, of course lah. Kita pengen Indonesia semuanya, apapun ideologinya, apapun latar belakangnya, kita pasti pengen Indonesia jadi jauh lebih baik. Karena kan pada akhirnya itu akan dinikmati oleh bersama. Tapi kan biasanya batasnya itu selalu mentok di anggaran. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Apakah Kakak udah merasa bahwa DPR ini mengalokasikan anggarannya ini sesuai
atau tepat sasaran dengan prioritas pembangunan nasional, Kak? Ya, kalau saya menilainya pasti anggaran kita terbatas, ya kan? Ya tadi yang saya sampaikan, antara visi misi kepala negara ditambah satu sisi mungkin DPR, ya seperti tadi. Kalau skup pribadi kayak saya kan fokus nanti mana suara saya banyak, betul, ya kan? Betul. Jangan itu lumrah. Pasti nanti pikirnya Riau melulu. Nanti Riau lebih spesifik lagi Rohil melulu. Kenapa? Dia pengen juga aman untuk periode ke depan. Kenapa? Orang yang membantu kemarin duduk di sini pasti bertanya, Ibu ngapain aja di DPR? Apa untuk kami? Apa hasil kerjanya? Nah, sisi pribadinya kita. Kalau kepala negara muncul, ini udah terstruktur nih semua dengan pakar-pakarnya yang sudah mempersiapkan perencanaan. Lain lagi halnya. Nah itu jadinya kalau penganggaran kapanpun pasti dana terbatas. Kita sangat betul-betul luas dengan 270 juta penduduk, luas wilayah kita yang luar biasa besar, belum lagi masalah pulau-pulau dan lain-lain. Nah ini kan challenge juga kita ini. Nah memang tapi harus ada prioritas. Misal contoh nih, kalau memang kepala negara sekarang fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi maksimal di sana, kita nanti akhirnya kan jadi menyesuaikan. Kebetulan memang juga di Provinsi Riau itu kita punya energinya minyak, ya kan? Nah ini kan ataupun juga dari biodiesel kita juga perkebunan sawit ini bisa dimanfaatkan. Akhirnya kami menyesuaikan nih. Program apa yang akan saya maksimalkan, tapi di satu sisi juga cocok dengan kepala negara ya. Paling kita fokuskan ke sana karena apapun ceritanya program semua indah-indah. Tapi yang prioritas harus kita utamakan. Betul. Tapi nyari sweet spot supaya bisa balance gitu susah nggak sih Kak? Kalau pada akhirnya bisa susah, bisa enggak. Jawaban yang baik. Iya. Karena memang apa adanya. Iya, karena gini, kadang-kadang egosentris kementerian pasti ada. Make sense. Ya. Terus juga partai-partai juga berpikirnya pasti beda. Nah, inilah seni-seninya kita, bagaimana kebutuhan kita terpenuhi, tapi dari skup luas yang mengantarkan kita juga pasti ada terpenuhi. Nah ini yang harus betul-betul bisa kita imbangi. Ya pintar-pintarnya kita lah. Iya. Tapi kalau dari Mas Arief sendiri nih sebagai yang mengawasi DPR, melihat apa yang Kak Carmila sampaikan itu sebuah masalah nggak sebenarnya? Ya sebenarnya itu masalah yang memang bertahun-tahun yang belum selesai juga ya. Tentunya setiap problem politik pasti ada lah. Karena DPR ini kan lembaga politik ya. Pasti banyak problemnya juga. Nah, yang menjadi concern utama sebenarnya yang harus diperbaiki adalah soal representasi masyarakat untuk ngasih aspirasi ya. Nah, sebenarnya kemarin DPR ada isu buat bikin badan baru ya Bu ya, badan aspirasi ya. Sudah terjadi belum? Sudah terbentuk. Nah, baik. Jadi itu jadi PR utama DPR adalah paling tidak yang usulan dari putusan MK Mahkamah Konstitusi waktu itu, yang dimana DPR harus meaningful participation. Apa sih meaningful? Partisipasi bermakna itu kan. Nah paling tidak apa? Yang pertama mendengarkan, kemudian menjelaskan, kemudian yang terakhir adalah mengeksekusi itu. Gitu. Kira-kira apa saja yang menjadi concern utama? Saya rasa misalkan contoh undang-undang nih, gak usah semua dibahas deh. Yang kira-kira yang penting aja apa gitu. Kayak sekarang nih kan yang kemarin-kemarin ya, prolegnas itu ratusan gitu. Untuk jangka panjang dan yang tahunan itu bisa satu komisi itu 2 gitu. Kemarin 11 kali 2 itu 22 undang-undang dan belum tentu juga selesai. Nah artinya apa? Artinya perlu juga prioritasnya itu satu komisi satu undang-undang aja menurutku udah cukup gitu. Dan itu penting buat masyarakat gitu. Jangan sampai udah banyak terus nggak tereksekusi dengan baik gitu. Nah itu satu. Yang kedua Bang soal pengawasan. Kalau soal pengawasan itu kan kemarin satu dicuekin. Yang kedua paling enggak yang harus diperbaiki adalah DPR lebih banyak melakukan haknya ya, hak angket maupun hak interpelasi. Kemarin banyak banget soal isu-isu yang terlewati ya. Soal Kanjuruhan tau kan Bang? Banyak yang meninggal dan sebagainya, tragedi Kanjuruhan. Kemudian isu-isu lain mungkin soal minyak goreng yang langka dan sebagainya. Nah itu menurutku
pengawasannya itu lebih high gitu dengan menggunakan hak angket itu. Jadi kan sebenarnya di teori parlemen itu ada 2 ya, soal oversight dan overview. Nah itu teori scrutiny namanya, teori pengawasan. Nah itu oversight itu yang sebenarnya sudah dilakukan DPR, misalkan melakukan hak angket kemarin isu haji misalkan, itu cuma 1 kali. Kemudian overview itu yang rapat-rapat biasa RDP dan sebagainya. Nah menurutku kalau di parlemen-parlemen kayak Inggris maupun Amerika itu lebih senang menggunakan oversight daripada overview. Nah kalau parlemen kita itu lebih senang overview. Kayak misalkan rapat-rapat ngasih rekomendasi dan sebagainya. Kira-kira kenapa bisa begitu Mas Arif? Mungkin lebih aman Bang. Lebih aman secara politik gitu. Kalau oversight itu kan ya kayak haji kemarin kasus dana haji dan sebagainya itu kan keras ya. Ataupun kemarin soal kecurangan pemilu kan mau di hak angket tuh. Nah itu lebih keras gitu soal pengawasannya gitu. Dan juga DPR tuh biasanya bikin tim investigasi dan sebagainya gitu untuk mengidentifikasi apa sih problemnya gitu. Lebih ke situ. Oke, ini pertanyaan dari orang awam yang mungkin diwakilkan oleh saya dan teman-teman juga. Penasaran aja, hak angket itu ada batasnya nggak sih? Kayak setahun berapa kali gitu? Nggak ada sih. Sesuai kalau di kebutuhan aja peraturan tata tertib maupun di undang-undang nggak ada sebenarnya untuk pembatasannya. Kalau misalkan isunya strategis, nah itu harus digunakan hak angket kan gitu, punya hak itu gitu. Tapi kalau ada berapa jumlahnya itu terserah anggota DPR. Tergantung keadaan dan urgensinya, dan urgensinya dan sebagainya gitu. Oke, baik. Nah, misalkan penyelewengan pendanaan anggaran apa, misalkan pengadaan, contohnya misalkan ini contoh aja ya, pengadaan pendidikan, alat operasional pendidikan atau kesehatan itu perlu juga sekali-sekali dikasih hak angket kalau memang itu ada penyelewengan. Kalau menurut Mas Arif penggunaan hak angketnya kurang banyak ya? Kurang banyak Bang. baru kerjaan dewan nanti bikin pansus melulu. Pansus melulu nggak apa-apa, tapi yang penting kita kalau berubah dong jadi kayak isu, KPK, isu strategisnya udah kayak inspektorat. Saya berharap ke DPR jangan KPK Bu. Maksudnya kalau KPK itu kan lembaganya masih kecil dan itu hanya skopnya korupsi aja kan. Iya dia skenanya spesifik lah. Spesifik korupsi. Kalau DPR kan banyak gitu. Jangan-jangan ada yang nggak serius kerja, kan ada juga menteri yang nggak serius kerja. Kita kembali ke Kak Carmila nih. Balik lagi ke fungsi DPR sebagai pengawas pemerintahan. Kita harus address elephant in the room nih Kak, yaitu koalisi yang sangat gemuk. Yang sedang terjadi saat ini. Sudah terjadi Bang. Sudah terjadi. Mempengaruhi nggak independensi DPR dalam fungsinya sebagai pengawas pemerintahan Kak? Sebagai kakak yang ada di dalam sistem itu gitu. Kalau di sisi manfaatnya lebih mudah untuk keputusan. Karena kita kan kolektif kolegial, begitu udah quorum, keputusan udah ada. Kalau misalnya independensi itu ya tergantung. Biasanya sih yang mengimbangi itu adalah bagaimana partisipasi publik. Nah itu nanti cukup bisa mewarnai. Nah itu bagus juga. Saya malah nanya sama Mas Arif, kalau yang di DPR RI ini yang kayak Mas Arif ini banyak gak ya? Itu problemnya ya. Pertanyaan tapi banyak nggak Bu sekarang Bu? Apa? Banyak. Sekarang banyak nggak? Ya silakan inilah. Enggak, sebenarnya bagus juga. Jadi kan mengimbangi gitu. Kalau kita misalnya berpikir secara idealis, kadang-kadang nggak bergerak gitu kan. Betul. Tapi lebih bagus pelan-pelan tapi tujuan juga dapat gitu kan. Jadi kita perlu sebenarnya seperti Mas Arif ini dan Bang Coki. Terima kasih banyak. Saya hanya melakukan bagian saya di apa yang saya bisa aja sih. Jadi orang kan lebih sama politik tuh lebihnya agak lebih lihatnya luwes gitu ya, nggak terlalu yang kaku-kaku banget. Betul. Atau agak sedikit kejam katanya kejam. Gitu. Ya balik lagi yang seperti Kak Carmila katakan tadi, yang menurut saya betul sebagai orang yang memang bekerja di media dan industri entertainment, memang bad news is a good news sebenarnya. Jadi memang mereka punya preferensi sendiri dalam terlepas dari memang apakah itu betul atau tidak ya, itu hal yang lain lagi gitu. Tapi memang bagaimana media atau kanal-kanal YouTube atau apapun itu pada akhirnya kan memang mereka perlu return untuk menutup kos biaya produksi lampu-lampu ini. Nah, artinya kan tidak idealis kan? Nah itu secara nggak langsung Bang Coki juga udah bilang, jangankan DPR, media juga nggak idealis. Bener nggak Mas Arif? Ada yang idealis, ada, tapi biasanya kecil. Nggak jalan.
Aduh, kita sekarang ngomong mengenai hal yang mungkin sesuatu yang lebih inklusif nih. Biasanya masyarakat lebih suka nih, Kak. Mengenai keterwakilan perempuan di DPR itu sendiri. Secara numbers, mungkin dari Mas Arief dan juga dari Kakak ya. Secara numbers tuh sudah cukup banyak atau lebih banyak atau bagaimana, Kak? Belum naiknya belum terlalu signifikan. Kalau kemarin tuh sekitar 21%, sekarang paling 22% lebih lah. Jadi kita sekarang ada di 127 total perempuan. Nah, kalau secara undang-undang kan kita partisipan itu 30%. Nah, itu belum tercapai. Nah, seharusnya kalau ingin bagaimana meningkatkan, kalau saya secara pribadi begini. Begitu kita lihat data BPS, sebenarnya kan 50-50 antara perempuan dan laki-laki. Banyaknya. Nah, otomatis kalau kita ingin menyuarakan, ini kan perwakilan masyarakat harus berimbang seharusnya. Nah, bagaimana nanti kita menghidupkannya itu ya tentu perempuan ini harus sudah mulai dilibatkan, perannya dinaikkan, mungkin tahap dari manajer, terus perannya maksimalnya harus lebih ditingkatkan. Jadi mereka, masyarakat ini melihat perempuan ini adalah kelebihannya bisa diberdayakan untuk Indonesia. Artinya bukan melihat perempuan ini melangkahi kodratnya atau perempuan lupa dengan fungsinya, enggak seperti itu. Tapi kita bisa melihat dari sisi positifnya, karena perempuan itu dia sedikit lebih detail dalam suatu hal, terus tanggung jawab juga lebih tinggi. Jadi mohon maaf laki-laki ya. Apakah benar yang saya sampaikan? Iya, memang dua gender ini diciptakan untuk saling melengkapi. Iya, melengkapi. Dia bukan berkompetisi tapi melengkapi. Karena kita juga lihat lah, karena mungkin ya fungsi keibuannya ini akhirnya mempengaruhi cara dia pola pikirnya. Mungkin dia tidak terlalu impulsif juga. Iya, perspektifnya juga beda gitu. Apalagi beda kalau anggaran sih saya lebih percaya ibu saya yang ngatur ya. Laki-laki itu. Kalau bisa dihemat gitu kan, cukup semua kan. Menurut saya memang perempuan itu punya cara untuk membuat 1 juta bisa berasa 2 juta. Entah gimana, itu gift mungkin ya, gift dari. Tapi kalau dari Mas Arief sendiri, keterwakilan perempuan secara numbers nih sudah terwakilkan belum sebagai pengawas DPR, dan kira-kira kenapa bisa tidak banyak yang tertarik kalau menurut? Kalau soal perempuan tadi ya Bu Karmila juga sudah sampaikan ya, soal affirmative action itu kan 30% kalau nggak salah ya di Undang-Undang Pemilu kita. Nah, itu masih belum sampai ambang batasnya, itu satu. Yang kedua, mungkin ini PR untuk partai politik ya ke depan. Partai politik ini soal kaderisasi belum begitu serius nih. Untuk ya kayak Bu Karmila ini kan memang track recordnya dari bawah, dan tentu banyak sebenarnya perempuan-perempuan yang sebenarnya punya potensi yang sama seperti Bu Karmila ini gitu. Cuman kan ya itu tadi, belum semua partai politik punya concern soal itu gitu. Jadi misalkan nih contoh ya Bang, buat punya teman juga tuh ingin berpartisipasi dalam politik, misalkan jadi caleg gitu ya. Nah, jadi calegnya itu cuman sebatas formalitas saja untuk menutupi ambang batas affirmative action itu gitu. Jadi hanya sebatas pelengkap aja gitu, bukan jadi keseriusan. Ini orang punya potensi dan sebagainya, ya harus dibentuk gitu. Apa yang menjadi concern kelompok perempuan dan sebagainya gitu. Dan yang tadi Bang Coki menarik juga tuh, yang soal ibu itu lebih teliti gitu soal keuangan gitu. Kayaknya cocok kalau misalkan perempuan-perempuan di parlemen itu di Banggar, Bang. Di Banggar itu badan anggaran ya. Ini boros nih gitu. Iya. Soalnya kalau soal perencanaan banyak yang marah itu. Iya, lebih detail gitu. Nah, dan bapak-bapak yang di kementerian itu kan jadi ketar-ketir gitu lah ya, soal detail anggaran dan sebagainya. Pada akhirnya kan beliau-beliau juga pulang ke rumah kan ya takut sama partnernya juga. Iya, kan? Gitu. Iya. Di DPR udah rapat sama DPR perempuan-perempuan semua di Banggar misalkan. Sampai rumah dimarahin juga gitu kan. Jadinya hati-hati ya. Iya gitu Bu. Kayak penting juga menurutku, perempuan-perempuan jadi pimpinan Banggar itu kayaknya belum pernah deh. Setauku ya. Di 2019-2024, 24 itu Pak Said ya dari PDIP. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah perempuan atau laki-laki ya. Dan itu mungkin makanya sempat Menteri Keuangan kita kan juga Bu Sri Mulyani. Saya rasa sih itu pilihan yang tepat ya. Pilihan tepat. Jadi nyambung ya. Jadi nyambung. Kayak DPR juga harus mempertimbangkan itu juga gitu. Seharmoni gitu. Seharmoni.
Oke. Dan tadi kita ini ada juga komisi DPR ini ada bertambah baru ya? Ada berapa? Saya kurang 13 komisi. 13. Ini yang baru. Yang baru. Oh wow. Yang ditambah baru apa aja ya Kak dan Mas Arif? Dulu kan 11, terus sekarang dulu jadi 11. tambah komisi 12, komisi 13. Oke. Sebenarnya kementeriannya itu yang tadi saya sampaikan, jadi dipecah. Kayak misalnya ke pendidikan ada pecah 3 kementerian, terus koperasi dan UMKM juga dipecah, nah seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya sih malah lebih baik ya. Jadi kerja waktu hearing ataupun mereka melakukan kunjungan dan lain-lain itu agak lebih detail. I see. Nah, tapi nanti pernah nggak terjadi dalam sejarah Indonesia ini, kan saya orang awam nih Kak, komisi yang misalnya tadinya ada, jadi tidak ada karena mungkin kayaknya nih tidak sesuai dengan target yang diharapkan di awal, jadi kita nggak ada, ini kita pindahin untuk efisiensi. Pernah nggak terjadi masalah? Kalau soal komisi sih sebenarnya dari dulu itu cuman oper-operan isu aja Bang. Misalkan contoh komisi 4 dan 7. Ya. Komisi 4 itu ada lingkungan hidup, komisi 7 juga ada lingkungan hidup kan. Nah akhirnya yang lingkungan hidup ini ditarik ke komisi 4. Komisi 7 nggak ngawasin soal lingkungan hidup. Gitu. Sekarang lingkungan hidup ke-12. Ke-12 dan energi digabung lagi. Gabung sama SDM. Nah jadi kalau sejarah parlemen kita kayaknya belum ada komisi ini dihapus dan sebagainya. Gitu. Hanya oper-operan gitu aja ya. Dan juga kalau yang tadi ya ada 13 komisi dan 7 badan ya. Nah jadi jumlah ada 20 gitu. Ya. Nah ini juga mengawasi 48 kementerian dan juga badan juga ya Bu ya. Nah maksud saya ini masih belum powerful ya. Hitung-hitungan kami itu setiap satu komisi itu bisa diisi 20 orang lah minimal lah gitu. Nah kalau sekarang kan 45 orang. Nah takutnya yang 20 orang ini nggak kerja gitu. Jadi menurut saya penambahan komisi itu penting juga kalau misalkan disesuaikan dengan isunya sektoral gitu. Sebenarnya kami ada 2 solusi sih Bang. Pertama kalau penambahan komisi itu disesuaikan dengan isunya dan juga tidak membebankan anggaran tentu. Yang kedua komisinya itu isu-isu sektoralnya itu nggak tumpang tindih gitu. Misalkan soal energi dan lingkungan hidup itu kan satu kesatuan gitu ya. Kemudian pendidikan, kesehatan itu kan satu kesatuan karena anggarannya juga banyak gitu, gede gitu. Nah itu maksudku perlu juga direformulasi tapi ini sudah selesai ya. Kemudian di komisi 1 itu kan soal pertahanan, intelijen. Nah cuman ada satu lagi soal komunikasi publik gitu. Nah, maksudku komunikasi publik itu baiknya sama penyiaran dan sebagainya deh gitu. Nah, itu yang harus direformulasi ya. Maksudnya diubahnya di situ aja gitu. Berarti Mas Arif by number sebenarnya DPR kita understaff atau udah cukup sebenarnya? Kalau soal staff sih menurutku udah berapa, Bu? 7 atau 10 ya? Satu anggota ya? Untuk apanya? Satu anggota udah punya staf berapa? 7 ya? Oh iya, kita ada 5 TA, terus 2 ADC lah gitu. Jadi total ada 7 yang mensupport kita. Ya udah cukup sih Bang. Cukup ya. Nggak tahu kalau Bu Karmila, kalau menurutku udah cukup. Dengan tanggung jawab yang sebanyak itu Kak, cukup nggak Kak? Sebenarnya kalau dibilang cukup sih nggak cukup. Kenapa? Karena kita kayak saya tadi, kan ada 7 kabupaten kota. Nah 7 kabupaten kota tentu ini kan lingkupnya seperti saya nanti di Bengkalis seperti apa itu bagusnya sih ada orang-orang yang di sana, mereka yang mengerti dan malah suka mereka ini diberdayakan, ya kan, merasa dihargai dan juga lebih fokus sama ininya di lapangan gitu. Oke, jadi memang pada akhirnya memang stafnya ya tapi harus kita menyesuaikan aja. Ya. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Kak kepada Mas Arif dan juga Kak Karmila. Harusnya ada batas nggak Kak untuk seberapa lama anggota DPR RI itu boleh ada di gedung itu? Pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan. Karena Karmila dulu deh. Ya. Karena seperti yang kita tahu ini quote yang selalu di quote di mana-mana di sosial media absolute power tends to corrupt. Kalau dari Kak Karmila gimana? Kalau kepala negara, kepala daerah kan sudah dibatasi. Nah kalau partai itu beda-beda. Ada yang memposisikan, jadi gini, serba sulit ini. Di satu sisi partai ini dia pengen dia punya rating tuh naik terus. Nah otomatis dia kan memikirkan nih,
perkembangan setiap saat ini seberapa banyak caleg-caleg potensial yang bisa menang yang dimasukkan di dalam urutannya. Ya. Nah, kalau seandainya caleg baru kita sulit ketemu karena kan sudah main masing-masing partai kan sudah mulai dari awal dulu sudah mempersiapkan ini iming-iming itu mereka gabung di sini sementara yang ini juga butuh untuk membesarkan partainya, bisa jadi yang sudah lama ini diberdayakan kembali. Oke. Nah, kita jadi melihatnya harus secara keseluruhan. Nah, kalau tends to corrupt segala macam itu sebenarnya sih kalau saya bilang bagaimana pengawasan aja. Karena manusia ini kan dampak sosiologisnya kan ada. Ya. Nah, kita bisa manfaatkan untuk itu termasuk tadi yang saya sampaikan partisipan publik. Itu juga pengunci untuk masih di track record yang segala macam itu. Tapi kalau kita melihat berapa lama sih selama masih dibutuhkan kenapa tidak? Ya. Sekarang kan kita bingung juga kalau misalnya partai ini ya beda-beda lah. Kalau maksudnya ketua partainya ini bawaannya beda. Mungkin lagi dia jadi gula banyak orang semut-semut pada kesini. Ini juga jadi pertimbangan. Jadi kalau misalnya harus ada batasnya, saya bilang sebaiknya nggak usah. Kenapa? Karena gini, ilmu pengalaman itu nggak bisa bohong. Ini memang kita butuh untuk seperti itu. Nah, biasanya juga secara manusiawinya dia juga ngukur dirinya gitu. Dia mampu atau tidak. Nah, begitu nanti dia sudah ada yang 6 periode, 7 periode, siapa yang mengawal? Kejenuhan ataupun mungkin dia bablas kemana? Ya masyarakat lagi, publik. Nah, makanya kita kan juga di DPR RI kan semua terlihat lah ya. Kita ada TV parlemen, terus juga bisa lihat di website. Apalagi netizen sekarang kan semangat banget tracing recordnya kan. Betul, itu adalah passion baru netizen itu. Kalau dari Mas Arief sendiri? Ya, kalau soal pembatasan kekuasaan sih kita harus lihat dulu sistem kita ya. Baik. Sistem kita ini kan presidensil. Oke. Jadi presidensil itu power presiden itu cukup kuat gitu. Oke. Sehingga perlu dibatasi gitu. Oke. Nah, kalau kita di DPR ini perlu nggak dibatasi? Ya pasti perlu juga sebenarnya. Kasih kesempatan berapa periode misalkan. Karena kan kita anggota legislatif itu ada di kabupaten, provinsi dan nasional. Hitung-hitungan kami sebenarnya idealnya tuh satu periode itu dikasih kesempatan 3 periode lah. Misalkan dia di kabupaten 3 periode, nanti naik di provinsi 3 periode, DPR cukup 3 periode dan sebagainya. Supaya proses regenerasi maupun regenerasi politik di partai politik berjalan dan sebagainya gitu. Dan saya rasa memang sebenarnya anak-anak muda dan sebagainya itu juga punya kesempatan yang sama. Kalau misalkan untuk ikut berkontestasi politik. Dan juga nih yang paling penting, biaya politik kita mahal. Gitu. Ya kan? Itu dia. Nah itu yang sebenarnya selain soal regenerasi yang mandek nih kan, yang tidak ada pembatasan kekuasaan. Yang kedua soal biaya politik kita. Itu bisa satu podcast sendiri lagi tuh. Nah itu kan. Jadi nanti ini episode selanjutnya lah. Episode selanjutnya. Oke, Kak Carmila dan mungkin ini untuk Kak Carmila dan juga Mas Arief kalau mau ingin menambahkan ya dari sisi Mas Arief. Pertanyaan yang paling terakhir deh kalau kayak gitu. Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja DPR di masa mendatang. Ini berat sekali nih pertanyaan ini. Siapa yang mau duluan nih? Bu Carmila dulu deh. Kalau saya untuk meningkatkan kinerja DPR, kita perlu partisipan publik yang tinggi. Baik. Karena mereka di lapangan. Publik ini tahu persis di lapangan kejadian apa. Nah, itu yang kita cross check dengan data di kementerian, terus kewenangan ataupun sudah sampai mana mereka melakukan eksekusi daripada program-program yang sudah di set di APBN, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang sudah kita sahkan. Nah, jadi kalau mau meningkatkan kita butuh partisipan publik. Terus yang kedua juga kalau ya DPR untuk meningkatkan kinerjanya ya otomatis ya saya bilang tadi ilmu dan pengalaman tuh nggak bohong. Ya silakan aja meningkatkan yang namanya ilmu. Ya silakan kalau yang sudah S2, S3, yang kalau misalnya ada ilmu-ilmu lain ya kita belajarlah dari teman-teman lain. Gitu. Kalau aku sendiri sih rekomendasi buat DPR ke depan adalah perkuat lagi fungsi pengawasannya ya. Dari sisi misalkan tadi yang saya bicarakan soal hak angket, kemudian hak interpelasi dan sebagainya itu lebih ditingkatkan lagi. Kemudian kalau dari sisi anggaran
lebih galak lagi gitu ya untuk pemerintah, jangan sampai ada anggaran-anggaran kecolongan aneh gitu aneh ya dan yang lain-lain dan sebagainya. Terus satu lagi soal legislasi itu ya kita lebih pertimbangkan kualitas daripada kuantitas. Ya. Itu penting. Daripada capek-capek bahas banyak undang-undang, udahlah fokusin aja 1-2. Baik. Jadi buat teman-teman dan siapapun yang nonton podcast ini, kalau nanti di periode ini DPR itu banyak menggunakan hak angket, Mas Arief lah biang keladinya. Silakan dicari orang ini. Memang kalau kita ngomong mengenai ini nggak akan ada habisnya, tapi sekali lagi buat Kak Carmila, selamat menunaikan amanah yang sudah diembankan oleh perwakilan Kakak untuk kurang lebih 5 tahun ya, betul 5 tahun. Untuk 5 tahun ke depan. 29. Ya, tetap ceria Kak. Saya tahu jadi di sana pasti susah untuk senyum. Karena masalahnya terlalu banyak dan kadang paralel gitu. Kita lagi ngurus yang ini datang lagi. Kita nanti kesini yang ini datang lagi. Itu dia makanya. Pokoknya jangan sampai kelihatan ketiduran di sidang rapat aja, Bu. Itu seharusnya lihatnya gini, saking kecapeannya kita. Tapi aku ini pertanyaan iseng dari aku aja Kak Carmila. Ada nggak blind spot tempat duduk? Ya kayaknya saya lebih suka di situ deh, nggak bakal kelihatan kamera. Itu janjian dulu sama kameramen. Aduh. Terima kasih banyak Kak Carmila, terima kasih banyak Mas Bang Sofi. Buat bintang tamu kita, semoga sukses dan semoga Mas Arief juga bisa lebih berkolaborasi lagi dengan teman-teman DPR, bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk masyarakat Indonesia. Kalau begitu sampai ketemu lagi di Meet the Politician episode selanjutnya bersama saya Coki Pardede. Bye.